Bismillah. Walhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Qadir ya Qawi ya Matin salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu waqfihim syarral mu'tadin wal mufsidin waghfir lana ya khairal ghafirin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilal la ila khair ibtigha wajhi Allah wa mardati wa qurbi wa thawabi billahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi magalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina. Nasr min Allah wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fahadhihi wajibatun ala kulli muslimin bi ijma'il ulama wa tawaif qadiman wa hadithan. Faman jahada al-wujuba li wahidatin minha fahuwa kafirun kharijun anil millah. Wa man taraka wahidatan minha tahawunan wa takasulan ma'a i'tiqadihi al-wujub faqad hadama ruknan minal islam wartaka kabiratan minal atham. Bal qad ikhtalafa al-ulama fi takfirihi khususan man taraka salata faqad jazama bi kufrihi ghairu wahid minas sahabati wat tabi'in wal ulama'il muhaqqiqin. Nukila hadza kulluhu al-Imam Qadhiyat wa ghairuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meyakini tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang layak untuk disembah di alam semesta illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, serta meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Hamba, bukan malaikat, bukan jin, tapi hamba alias manusia. Wa rasuluh, selain beliau adalah hambanya Allah dari kalangan manusia, ia adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, yaitu salat 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa hajjul bait, haji. Nah, tidak dilakukan haji kecuali di Ka'bah. 2 amalan yang dilakukan di dalamnya, yaitu tawaf dan sa'i. Nah, wukuf ada tempatnya, kemudian mencukur atau menggodul dimanapun tempatnya.
ihram bisa dari manapun, tapi ditentukan oleh Nabi dari tempat-tempat tertentu. Ya. Nah, kewajiban haji hanya bagi yang mampu, tidak kepada setiap orang. Ya. Bagi yang mampu. Seperti haji umrah. Seperti haji umrah wajib. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa umrah itu sunnah. Lah, kewajiban umrah sama dengan haji, seumur hidup sekali. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fahadhihi wajibatun ala kulli muslimin. 5 perkara ini ya, adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Artinya apa? Hukumnya semuanya ini wajib bagi orang Islam. Kewajiban 5 ini disepakati oleh para ulama, bi ijma'il ulama wa tawaif. Ulama dan kelompok-kelompok semuanya sepakat bahwa ini adalah wajib bagi setiap muslim. Ya. Baik gadiman dahulu wa haditsan dan yang baru. Ya. Kalau namanya wajib, maka harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan. Salat harus dikerjakan. Oleh siapa? Setiap orang Islam. Lakinya, perempuannya. Mudahnya, tuanya. Sehatnya, sakitnya. Nah, sibuk ataupun tidak, wajib menjalankan salat. Nggak bisa diwakilkan. Saya sekarang capek, gantikan saya sholat. Tak bisa. Harus dilakukan setiap orang. Karena ini hukumnya, wajibnya itu fardu ain, per orang, bukan perwakilan, tapi per orang. Begitu juga puasa, zakat bagi yang memang memiliki kewajiban zakat, haji bagi yang lah, kalau namanya wajib harus dilakukan, berarti meninggalkannya adalah dosa. Yang meninggalkan siapapun itu dari kewajiban yang diwajibkan, maka mendapatkan dosa. Dosanya masing-masing nggak sama. Kewajiban ini, ya, dosanya bagaimana, kewajiban ini dosanya bagaimana, nggak sama, beda. Tapi yang jelas sama-sama berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi orang yang meninggalkan kewajiban itu nggak semuanya sama. Dijelaskan di sini. Faman jahadal wujuba liwahidati minha fahuwa kafirun kharijun anil millah. Kalau orang meninggalkan kewajiban karena mengingkarinya, karena mengingkari kewajibannya. Kenapa kamu gak sholat? Gak wajib. Kenapa kamu gak puasa? Gak wajib misalnya. Dia meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat atau salah satu daripada 5 itu karena mengingkari kewajiban. Kalau sudah mengingkari kewajiban salah satu daripada 5 ini, maka fahuwa kafirun. Orang itu dihukumi orang kafir. Kharij anil millah, keluar daripada agama sudah. Jadi tidak dihukumi muslim lagi, dia dihukumi murtad. Walaupun bukan 5-5-nya yang dia ingkari kewajibannya, salah satunya diingkari kewajibannya, keluar dari Islam. Apalagi 5-5-nya. 5 itu yang diingkari kewajibannya, misalnya puasa, karena enggak sesuai dengan dirinya misalnya. Nggak enak lek luwe, nggak enak lek ngelak. Diingkari kewajibannya supaya dia nggak menjalankan puasa maksudnya. Ya. Dia dihukumi apa? Keluar dari Islam, murtad. Ya. Kenapa? Mengingkari salah satu kewajiban yang disepakati. Kalau kewajiban tadi itu nggak disepakati, masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kewajiban itu sudah disepakati,
ya, maka siapapun yang mengingkarinya keluar dari Islam, murtad. Kalau sudah murtad, ya kalau mati nggak dimandikan, nggak disolati, nggak dikuburkan, kuburannya orang-orang Islam. Tapi yang kedua, wa man taraka wahidatan minha tahawunan wa takasulan ma'atiqadihil wujub faqad hadama ruknan minal Islam. Kalau dia meninggalkan salah satu daripada 5 itu, tahawunan, sembrono, karena sembrono, teledor, asik nongkrong, asik main game, asik kerja, teledor, meninggalkan salah satunya karena teledor, atau meninggalkan salah satunya karena malas, nganggur, sendirian, tidak ada apapun yang dikerjakan tapi malas, ditinggalkanlah sholat atau puasa karena malas. Lah meninggalkan teledor dan malas ini ma'atiqadil wujub, dia masih meyakini bahwa hukumnya apa yang ditinggalkan tadi itu wajib, alias tidak mengingkari kewajiban perbuatan yang ditinggalkan, entah itu sholat atau puasa dan semisalnya. Tapi dia tinggalkan, karena ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, atau memang karena ceroboh. Ada orang yang meninggalkan puasa karena apa? Ceroboh. Tapi kalau ditanya, sholat wajib, puasa hukumnya wajib, dia tidak mengingkari kewajibannya, hanya saja dia meninggalkan. Lah ini bagaimana? Faqad hadama ruknan minal Islam, maka dia telah menghancurkan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dia meninggalkan satu, ya, berarti pondasi atau tiang Islam dia hancurkan satu. Dia meninggalkan 2 karena malas, karena ceroboh, berarti dia menghancurkan 2. Nah, pondasinya 5 atau tiangnya 5. Ya, dia bongkar 1, berarti bangunan itu akan apa? Mudah roboh, karena sudah nggak stabil. Ya. Dihancurkan 2, akan sangat mudah roboh lagi. 3 tambah. Dan paling kuat pondasinya adalah sholat. Nah, paling kuat sholat. Ketika sholat ini dirobohkan, dihancurkan olehnya karena tidak dilakukan, karena malas ataupun ceroboh, maka walaupun sisa 4 tiangnya, semuanya itu kekuatannya hanya sifatnya pembantu. Kekuatan utama ada dalam sholat. Makanya dimisalkan oleh para ulama, sholat itu ya, fiddin bimanzilati ra's fil jasad. Posisinya sholat atau kedudukan sholat dalam agama itu seperti kepala di dalam jasad, pada jasad. Nggak ada kepalanya, mati, nggak mungkin bisa hidup. Ada kepalanya, masih bisa hidup masih. Makanya kambing yang disembelih bagian mana? Area kepala, ya, sembelih lehernya untuk apa? Kepalanya hilang. Bisa hidup 2 hari 3 hari, tetap mari ngono ya mati. Ya. Jalan tanpa kepala kambing itu misalnya, tetap mari ngono ya logur mati. Ya. Begitu juga manusia. Ya. Lah ketika agama ini sholat ditinggalkan karena males, karena ceroboh dan lain sebagainya, berarti pondasinya benar-benar tiangnya benar-benar kurang kuat, karena kekuatan utama ada pada sholat. Makanya faqad hadama ruknan minal Islam wartaka kabiratan minal atham, dia telah melakukan dosa termasuk melakukan salah satu dosa besar, karena yang ditinggalkan satu, ya, dia telah melakukan dosa besar. Bal qad ikhtalafal ulama fi takfirihi, bahkan ada perbedaan ulama yang menyatakan dengan kekufurannya. Kekufuran siapa? Kekufuran orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam
walaupun dia masih meyakini kewajibannya. Ya. Jadi ada pendapat yang menyatakan dikatakan kufur. Siapa? Orang yang meninggalkan rukun Islam walaupun dia masih meyakininya. Ya. Khususnya man taraka sholah, yang meninggalkan sholat. Nah, jadi seakan-akan yang meninggalkan zakat, dia meyakini kewajibannya zakat, ada yang menyatakan kekufurannya. Yang meninggalkan haji, padahal ia wajib haji karena nggak mau mengeluarkan duitnya untuk haji misalnya, maka dia dikatakan, ada pendapat yang mengatakan dengan kekufurannya. Ya. Khususnya sholat. Nah, berarti apa? Maksudnya bahwa dalam rukun Islam yang sholat ini perbedaan pendapatnya lebih kuat daripada yang lainnya. Daripada meninggalkan haji, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Meninggalkan sholat lebih kuat perbedaannya tentang kekufurannya. Walaupun dia masih meyakini kewajibannya. Ya. Bahkan dikatakan di sini, faqad jazama bi kufrihi ghairu wahid minas sahabah wa tabi'in wal ulama al muhaqqiqin. Yang menetapkan dengan kekufurannya, ya, orang yang meninggalkan sholat ini bukan satu orang. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, ulama dan muhaqqiqin. Ya, dan ungkapan ini dinukil dari Imam Qadhi Iyad wa ghairu dan selainnya. Nah, karena itu pondasi Islam ini harus kita perkokoh, kita perkuat. Bila kita ingin meninggal dalam keadaan Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dan 5 ini harus kita kuatkan dalam keluarga kita. Nah, harus kita kokohkan dalam keluarga kita agar mereka pun juga meninggal dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam, iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.